Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat blogger semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Sandiovinia Putri bersama dengan Bapak Wahyu Subagdiono, Bapak Ketua PSHT Cabang Bojonegoro dalam acara blog podcast yang seperti biasa kita akan mengulas secara ringan topik-topik yang menarik yang sangat penting untuk Anda simak tentunya, seperti itu. Bapak Wahyu hari ini sehat ke Pak G? Bagi kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mbak siapa? Mbak Sandi, Bapak. Mbak Sandi. Okay. Sehat, alhamdulillah. Bapak, sore ini saya dan juga tim blog Bojonegoro TV ingin mengupas sedikit tentang sejarah PSHT Bapak di daerah Bojonegoro ini. Nah, sebelum itu mungkin saya izin melepas masker sebentar agar suaranya tidak terlalu mendengung ya Pak ya. Baik. Nah, langsung saja nih Bapak yang ingin kami tahu sejarah PSHT di Bojonegoro sendiri seperti apa Pak awal mulanya? Begini, kalau Bojonegoro itu ulang tahunnya Bojonegoro, ulang tahunnya SHT itu di awal tahun 1982. Iya, namun sebelumnya tahun 79 itu ada seorang pemuda yang awalnya itu dia mengajar di SMP Mburno sana, SMP Mburno. Tahun 79 di sana ada pertunjukan pencak silat gitu, ada pertunjukan pencak silat tapi pencak silat lokal pada waktu itu. Begitu pertandingan, namanya Pak Srianto namanya. Pak Srianto dipanggil terus untuk ikut tampil dan sebagainya untuk mengadakan sabung lah. Nah, Pak Srianto itu adalah seorang warga SHT, itu sudah mengikuti pendidikan di SHT, tapi di Madiun dulu, di Madiun. Iya betul, tahun 73 itu sudah diwisuda menjadi seorang pendekar muda Pak Srianto itu. Nah terus kemudian ketika ada pertunjukan dia dipanggil terus, dipanggil akhirnya karena namanya yang dipanggil dia ikut tampil di sana ya, tempatnya pada waktu itu di Polsek Mburno ya, di Polsek Mburno tampil di sana. Kemudian karena tidak tahu tradisi atau kebiasaan pencak yang ada di lokal itu, tidak tahu bahwa pencak do itu kan biasanya hanya ngambil ketu atau dan sebagainya, hanya peragan-peragan. Karena diminta untuk sabung, mereka sabung. Ya, Pak Srianto gak ngerti sabung betul gitu, ditendang betul, dipukul betul sehingga ada kemarahan dari saudara-saudara yang ada di sana. Namun dilihat oleh masyarakat pemuda dan sebagainya, sampai Pak Srianto diamankan di Polsek waktu itu tahun 79. Nah, berawal dari situlah ada keinginan dari para pemuda untuk belajar dengan Pak Srianto itu, belajarlah itu. Salah satu yang ikut belajar itu ada saudara Tolib namanya, saudara Tolib. Yang kedua saudara Sidik Mustafa. Alhamdulillah sekarang sudah bintang 1 dia di Menpolhukam Jakarta sana. Dia sudah bintang 1 dari Mburno, itu berawal dari latihan SHT di Mburno itu. Kemudian karena pada waktu itu untuk tetap latihan di Mburno tidak mungkin bisa karena sekolah SMA dulu hanya ada di kabupaten, belum ada di kecamatan, itu belum ada. Maka ketika dia pindah ke Bojonegoro, dia mencari tahu siapa sih yang ada pendekarnya SHT itu siapa. Nah, di sana ketemu. Kemudian termasuk saya ikut melatih Pak Tris dan sebagainya di daerah di Klangon sana. Namanya Mas Tris, kayak biasaan di SHT itu tidak ada guru murid tapi ada kakak adik gitu. Ya pendekar muda. Kalau sudah tingkat 1 itu pendekar muda tingkat 1 gitu. Kemudian dari situ ya ada Sidik Mustafa itu, kemudian namanya Edi Supriyanto dan sebagainya itu latihan di daerah Klangon sana.
Nah, kebetulan ada Pak Tris itu orang Madiun yang kebetulan bekerja di Bojonegoro. Ketika Sidik Mustofa itu pindah sekolah di SMA PGRI waktu itu, kan di kecamatan belum ada. Melanjutkan latihan. Dari situ Senyampang itu kebetulan saya juga datang sudah diwisuda menjadi pendeka tahun 81 gitu. Makanya saya ikut melatih melatih si yang limpahan dari Murno tadi ada 3 atau 4 di situ ada sekalian itu berkembang. Dari situlah kemudian kami mendidik warga di lingkungan sekitar Klangon sana. Alhamdulillah banyak yang pesertanya ya. Kemudian ada datang lagi yang dari luar kota dan sebagainya yang kebetulan SMA-nya dulu kan atau SLTA itu tidak ada di kecamatan, sehingga banyak pendatang baik dari Kedungadem, dari Ngasem, dari Kaliti itu datang ke kota di sini. Mereka kos di satu tempat, begitu ketika nganggur dia latihan di SLTA. Kalau Pak Depok ini tahun 2003, 2004 itu kita mendirikan itu. Ya. Mendirikan itu yang selesai tahun 2006, alhamdulillah dari ya sumbangan dari para anggota itu. Jadi bukan menyumbang barang, tapi iuran atau semacam biaya administrasi yang dibebankan kepada organisasi, itulah yang dipakai untuk kegiatan ini. Dari perkembangan SHTRAT di Bojonegoro alhamdulillah diterima oleh masyarakat, dari 28 kecamatan di Bojonegoro ini hampir semua sudah ada semuanya. Sudah berdiri yang namanya ada hierarki kepengurusan ya, ada cabang. Kalau kita di Bojonegoro cabang namanya. Ada yang di bawah itu namanya ranting gitu. Berdiri ranting hanya 28 ranting itu, termasuk Kedewan Kasiman dan sebagainya, itu sekar. Alhamdulillah kalau jumlah dari anggota SHTRAT yang ada di Bojonegoro kurang lebih sekitar 65 sampai 70 ribu. Iya. Yang terekam kami baru 65 itu, 65. Iya. Selain latihan yang mungkin pernah dilakukan atau diikuti oleh PSHT. Jadi gini, kegiatan di SHTRAT itu atau latihan di SHTRAT ada 2 hal. Ya. Satu itu harus mengolah toto lahir. Kalau kita bergerak, tubuh kita akan muncul namanya daya bela dari tubuh kita. Tapi kalau batin kita yang kita olah akan muncul daya bela dari batinnya kita. Jadi dua-duanya harus seimbang. Ini prinsip di SHTRAT untuk latihan. Kemudian kalau selain itu ada kegiatan-kegiatan lain, gitu. Kegiatan misalkan mengikuti pertandingan pencak silat, misalkan yang diadakan oleh IPSI, misalkan begitu, atau mungkin kemudian ada latihan atlet dan sebagainya. Kemudian juga ada waktu itu karena masih keawaman masyarakat terhadap pencak silat, kami sering berkomunikasi dengan Deknas misalkan atau dengan Polres dan sebagainya, mengadakan pertunjukan kolosal di alun-alun, diikuti oleh 1.500 anak-anak SD, dimasukkan dan sebagainya tahun 84 itu, sehingga bisa berkembang sampai sekarang ini. Selain itu dan sekalian, kebetulan anggota SHTRAT kan dari latar belakangnya bermacam-macam. Ada guru, ada pegawai negeri di Pemkab itu juga ada, yang dari kejaksaan juga ada, yang dari kepolisian juga banyak, dari beberapa macam. Yang petani juga banyak, yang tukang becak juga banyak, latar belakangnya bermacam-macam itu. Nah, mereka yang luar juga banyak, sehingga kami bagaimana kepala desa saya kumpulkan, saya bentuk semacam paguyuban namanya Pawojo, paguyuban Pamongprojo warga Ternate Bojonegoro. Ada 100 lebih itu. Untuk batasan umur sendiri nih Pak, ada nggak batasan untuk masuk ke PSHT? Untuk masuk di PSHT, ya untuk masuk ya begini, tidak ada batasan.
Tapi untuk usia pengesahan minimal harus usia 16 tahun, 16 tahun. 16 tahun ke atas lah harus itu. Jadi kalau terlalu kecil, tapi kalau latihannya boleh lah. Usia mungkin kelas 4, kelas 5 SD bisa latihan. Nah mungkin kan nih orang awam banyak yang mendengar PSHT dari berbagai macam sumber nih Pak, karena teknologi juga sudah canggih. Nah memungkinkan nggak sih Pak, memang kalau semisal perempuan yang notabene cenderung feminin gitu untuk mengikuti PSHT, apakah ada persyaratan khusus atau mungkin bebas seperti yang lain? Tidak ada persyaratan. Banyak anggota SHT yang perempuan ya banyak. Sekarang ini kalau tahun 2020 kemarin kami mau wisuda sekitar 4.036. Dari 4.036 itu 800 berapa begitu perempuan. Jadi tidak ada masalah. Bahkan ada yang sudah punya suami, bahkan ada yang masih, ya banyak lah yang masih, karena untuk persyaratan perempuan jadi 14 tahun bisa di wisuda, gitu. Bisa di wisuda di warga, jadi ya pendekar. Untuk persyaratan wisuda sendiri nih Pak, kan kita hanya tahu anak-anak PSHT pakai sabuknya kok kadang warnanya ini. Iya, apakah ada perbedaan dari tingkatan? Itu kelasiman sebuah perguruan pencaksilat mesti ada tingkatan-tingkatan. Yang pertama kali masuk tingkatnya hitam, polos hitam itu hitam. Kemudian masuk lagi jambon itu merah muda, pink kayak begitu ya, merah muda. Kemudian tingkat itu harus dicapai kurang lebih sekitar 6 bulan itu untuk jambon itu. Dari setiap tingkatan sabuk naik ke sabuk lain 6 bulan ya Pak waktunya? Tidak harus 6 bulan, tapi bisa dicapai untuk jambon itu 6 bulan gitu. Terus naik lagi tingkat hijau gitu. Kemudian naik lagi ke tingkat hijau kecil, tingkat putih kecil. Putih kecil itu jadi mulai polos, jambon, hijau, putihnya masih putih kecil gitu, masih sabuk biasa. Nanti ketika sudah wisuda mereka menggunakan pakai mori, gitu, pakai mori. Dan ada persyaratan tertentu tentunya untuk menjadi wisuda itu. Jadi memang nggak sembarang sabuk bisa digunakan langsung ketika masuk gitu ya Pak ya? Tidak, harus lewat proses sesuai dengan aturan main di perguruan di persaudaraan setia literasi. Nah biasanya nih kalau latihan setiap hari atau mungkin ada jadwal-jadwal tertentu dari Padepokan Pak? Untuk latihan karena berkembang di seluruh wilayah Bojonegoro ini, ya sesuai dengan kondisi masing-masing. Rata-rata seminggu itu 2 kali, rata-rata 2 kali. Ya tempatnya ya mereka sudah kadang-kadang alhamdulillah sudah punya tempat sendiri-sendiri, sudah punya padepokan di Keperanting, sudah punya padepokan sendiri. Nah mungkin sobat blogers ini penasaran nih Pak, apakah kita sering melihat misalnya tetangga atau mungkin teman kerabat kita yang latihan itu saat malam hari atau tengah malam. Nah adakah waktu-waktu khusus yang mungkin diwajibkan bagi PSHT sendiri untuk latihan Pak? Begitu. Untuk latihan yang khusus ada namanya privat. Privat itu latihan yang dipercepat gitu. Tidak sesuai dengan koridor latihan yang full begitu, cuma ada karena usia di 25 tahun ke atas, itu kita ada prioritas, ada namanya crash program gitu, ada crash program yang dipercepat itu 1,5 tahun nanti itu bisa jadi, itu bisa menjadi pendekar nantinya. Seperti itu. Nah mungkin sedikit dipraktekkan bisa Pak jurus dasar yang sering digunakan mungkin untuk pendekar yang awam atau mungkin baru mencapai sabuk hitam tadi, mungkin yang mudah. Jadi gini, karena tingkatan pasti punya kualitas kesulitan tersendiri sesuai dengan tingkatannya masing-masing gitu. Kadang-kadang karena kena polusi gerakan-gerakan sebelum meliput pencaksilat, misalkan Kak Putri misalkan, kebanyakan kalau dia nyamper ke kalau nyuci pakaian begini. Nah kalau mukul ini biasanya begini, gitu. Enggak akan begini gitu, enggak akan begini misalkan gitu. Mukul, enggak akan begini. Nah itu kalau dilatih. Jadi kalau kita latih, awalnya kita latih untuk meningkatkan bagaimana motorik kita berjalan. Oh pukul, beritahu otak kita. Iya, perintah otak kita, pukul misalnya begitu, diperintah. Tapi kalau lama-lama gerakan itu terus dilatih terus, akan muncul namanya
otot sensoris, gerakan yang sudah tidak diperintah oleh otak kita, gitu. Spontan. Contohnya kalau seorang pendekar kok jatuh kok mukanya dulu, itu salah, gitu. Karena di dalam latihan ada gerakan bagaimana jatuh ke depan, bagaimana jatuh ke samping, bagaimana jatuh ke belakang dan sebagainya, gitu. Atau mungkin roll dan sebagainya. Mungkin jatuh, mungkin roll, gitu. Kalau memang tidak ekstrem betul jatuhnya, insya Allah masih bisa dikendalikan dari diperintah oleh refleks tadi atau otot sensoris tadi. Jadi memang kalau misalnya ingin menambah tingkatan sabuk memang juga tergantung dari individu sendiri. Iya, ya, betul. Jadi tinggal niatan. Tapi kebanyakan latihan kita sudah kita format sedemikian rupa sehingga yang pertama itu sehat, yang kedua aman bagi yang akan. Tapi sebelum latihan pasti ada seperti pemanasan atau stretching gitu ya Pak? Ya? Pasti ada. Apapun bentuknya olahraga masih ada stretchingnya. Jadi misalkan kayak begini atau mungkin begini atau begini. Memberitahu kesan-kesannya seperti Sobat Blocker. Kalau misalnya perempuan nih Pak awam, biasanya setelah stretching gerakan seperti apa dulu yang harus diajarkan? Ringan, misalkan kayak begini. Kayak begini. Atau mungkin nengok ke sana ada sebagian. Ini keluar gerakan, ada gerakan senam gitu. Iya. Ringan-ringan dulu ya. Iya, kayak misalkan begini. Gerakan begini. Susah juga Sobat. Ini hanya sekedar begini aja. Bagaimana? Pasang kuda-kuda gitu ya Pak ya? Iya. Nah, begini kan. Coba ya Pak ya. Begini kan. Sulit juga ternyata ya. Iya. Nah, karena beda kan kayak begini. Oh gitu. Ada gerakan seperti ini juga ya Pak ya? Enggak ada. Gerakan harus ke sana. Ini harus ke sana. Nah, gitu, misalkan gitu. Nah, jadi nggak sembarang orang bisa langsung. Ya, bukan tidak bisa. Perlu latihan yang intens juga ya Pak ya. Olahraga akan mampu gak mudah mengatasi itu. Iya, jadi mungkin Sobat Blockers yang ingin punya keahlian bela diri atau pencak silat meskipun perempuan nggak ada halangan untuk itu ya Pak ya. Ada halangan. Tadi tari, misalkan. Oh iya. Gerakannya seperti tari cuma agak ada hentakannya seperti itu ya Pak ya. Karena latihan yang terus menerus tadi fisik itu kalau dilatih terus menerus akan muncul namanya daya bela fisik. Dan ternyata Sobat Blockers tadi mencoba meskipun awal gerakan yang mudah pun agak sulit juga kalau nggak terbiasa ya Pak ya. Hanya habitat level kebiasaan yang dilakukan biasanya gitu. Misalnya putri kan biasanya begini. Makanya mukanya kan begini. Enggak. Enggak kan begini, nanti kalau jatuh terus begini kan jadi begini. Iya. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaan lain lagi nih Pak, mungkin prestasi-prestasi apa yang pernah diraih pada Pekan PSHT sendiri selama ini yang mungkin sangat membanggakan? Ya, banyak prestasi. Di SHT itu ada pertandingan yang kita lakukan setiap 2 tahun sekali. Setiap 2 tahun sekali. Setiap 2 tahun sekali, tahun ganjil. Tapi karena kondisi pandemi seperti ini tentunya kita juga berhati-hati untuk melakukan kontak fisik dan sebagainya. Orang latihan saja kita juga sudah kita liburkan. Latihan di masing-masing ranting atau di masing-masing tempat latihan kita beri instruksi untuk diliburkan gitu. Jadi hambatannya adalah kegiatan yang terbatas ya Pak ya, latihan tidak bisa. Banyak prestasi, pernah juara Jawa Timur, nasional pernah, yang mengadakan UNS pada waktu itu, internasional malahan itu kita sudah pernah juga juara 3, juara 2 dan sebagainya. Nah kemudian untuk Pak Wahyu sendiri, himbauan soal 3M ke PSHT sendiri apakah lewat penyenengan di cabangnya ini atau tiap ranting sudah memiliki protap sendiri? Jadi gini, kami sudah mengeluarkan surat 2 kali ini, 2 kali. Yang pertama dulu bulan Desember awal, bulan Desember dulu kita layangkan kepada tempat-tempat latihan agar yang pertama untuk mematuhi protokol kesehatan. Ya. Tidak hanya 3M, tapi 4M. Gitu. Jadi misalkan kalau datang harus cuci tangan, kemudian harus pakai masker. Jadi terus kemudian tidak kalau kami kan biasanya bersalaman dan sebagainya. Terus kemudian yang ketiga berkerumun. Kadang-kadang
tidak sadar kita Iya. kumpul bareng-bareng, mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya Bergerombol ya Pak. lama, prosesnya lama. Misalkan latihan biasanya memang jam setengah 8 kita mulai, kok jam 3 baru pulang kadang-kadang. Nah ini yang kita tiadakan sekarang. Kita press selama untuk latihan itu 40 orang lah, dengan jarak yang teratur, tempatnya terbuka sehingga tidak mudah untuk terkontaminasi antara satu dan yang lainnya. jarak. Gitu. Kemudian untuk harapan Pak Wahyu sendiri di masa pandemi sekarang ini seperti apa Pak untuk PSHT? Ya, yang pertama berdoa dulu, berdoa agar pandemi ini, musibah wabah ini bisa segera berakhir, sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Yang kedua, ada imunisasi yang diberikan oleh pemerintah yang akan disampaikan kepada masyarakat. Harapan kami monggo saudara-saudara saya, saudara-saudara saya untuk ikut mengikuti anjuran pemerintah untuk diimunisasi. Yang ketiga, tolong harus menggunakan protokol kesehatan dalam kegiatan-kegiatan itu. Harus itu sudah. Selama nanti barangkali ada 1, 2, 4 orang, 5 orang misalkan untuk kumpul, ya harus pakai protokol kesehatan. Yang ini penting sekali. Karena harus meyakini bahwa pandemi COVID ini ada. Harus meyakini itu. Dan jangan lupa kita tetap berdoa pada Tuhan yang Maha. Kemudian untuk target terdekat nih Pak, mungkin apa yang ingin dicapai dari PSHT sendiri beberapa tahun ke depan atau mungkin harapannya seperti apa? Begini, terapi ini ya miliknya orang banyak ya, orang anggotanya ada 65 sampai 70 ribu. Alhamdulillah kita punya aset-aset yang misalkan kayak tanah saja hampir ada 2 hektar yang tersebar di berbagai tempat, ada di Ngumpak Dalem, ada di Plesungan juga ada, kemudian mungkin ranting-ranting juga punya. Kita perlu memang tempat-tempat yang agak di luar wilayah kota agar mobilitas tidak masuk ke kota, sehingga tidak mengganggu keamanan ketertiban masyarakat. Yang terakhir tentunya kami ingin sebetulnya SHT tetap menjaga amanah, menjaga keamanan ketertiban dan tetap memayu Hayuning Bawono, menjaga kelestarian, kebersamaan, keserasian, keharmonisan sama anggota perguruan pencak silat begitu. Ya mungkin cukup itu Bapak yang ingin ditanyakan. Terima kasih atas waktunya sore ini, dan jangan lupa untuk sahabat blogger semuanya mematuhi protokol kesehatan dan siap menyukseskan program vaksinasi pemerintah seperti saudara-saudara setia hati terapiak. Ya, baik. Baik, terima kasih. Saya dan juga Bapak Wahyu pamit undur diri. Semoga sobat blogger sehat selalu dan tetap menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.